Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Saudara kembali dalam renungan Hokmah kali ini. Saya berharap Bapak Saudara dalam penyertaan, perlindungan, dalam pemeliharaan, dalam kelimpahan, keberkatan, juga pemeliharaan kesehatan atas Bapak Saudara semuanya. Saya percaya kita kuat dan mampu menghadapi berbagai keadaan hari-hari ini yang sulit, yang sukar. Tapi karena Tuhan ada bagi kita, maka Ia yang akan tetap terus memampukan kita menghadapi berbagai keadaan, sehingga kita akan selalu berkemenangan. Saya akan melanjutkan tentang renungan sebelumnya, yaitu yang berbicara tentang Aku adalah Aku, dan saya akan tetap menjadikan tema ini, Aku adalah Aku, di bagian yang kedua. Dan selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang hal yang lainnya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan bahwa ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa, Ia ada dalam kegelisahan, Dia ada dalam kebimbangan, Dia ada dalam keraguan, karena Dia harus diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang Israel yang ada dalam perbudakan di tanah Mesir bahwa Allah sudah tiba waktunya untuk membebaskan mereka dan membawa mereka ke negeri yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu negeri Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tetapi Musa sendiri masih mengalami keraguan karena mungkin sudah lama dia kurang mengerti tentang bagaimana Allah berbicara kepadanya. Dan pada waktu itu ketika dia menerima pesan Tuhan dengan Allah berfirman kepadanya, dia masih ragu, dia masih kurang yakin dengan perintah Allah tentang pengutusan dirinya untuk menyampaikan berita pembebasan kepada bangsanya sendiri. Jadi Musa masih ragu, Musa masih tidak yakin. Sehingga ada banyak, Bapak Saudara perhatikan dalam pasal 3 dan 4 Keluaran itu, dalih Musa. Ada banyak Musa berargumen dengan Allah. Sehingga Bapak Saudara, ketidakyakinan Musa dengan perintah Allah, akhirnya penulis dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14 ini menuliskan kepada kita. Saya akan bacakan Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi akulah yang mengutus kamu kepada orang Israel. Akulah. Yang dimaksud di sini, siapakah aku ini? Jadi Bapak Saudara, aku adalah aku. Ya, di dalam tulisan bahasa Ibraninya ada ditulis Yahweh atau Yahweh, Bapak Saudara. Jadi Allah menyatakan bahwa dirinya adalah Yahweh. Dia adalah Allah. Allah dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa Allah yang disembah oleh nenek moyangmu, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Dialah Allah yang menyatakan dirinya kepada Musa. Sehingga dia berkata, Akulah Yahweh. Ya, akulah Yahweh. Seperti itu, Saudara. Di sana dikatakan meyakinkan kepada Musa bahwa dia adalah Allah. Ya, Bapak Saudara. Tetapi Bapak Saudara, Musa masih kurang yakin. Ya, padahal Allah sedang menyatakan dirinya, tentang pribadinya, tentang atribut dan kekuasaannya, tentang keberadaan dirinya. Jadi yang mengutus Musa itu bukan karena kehendak atau inisiatif dari dirinya, tetapi dari Allah yang mengutus dia. Sehingga Bapak Saudara, ini memberikan satu jaminan kepada Musa bahwa yang mengutus itu bukan
sembarangan, tetapi Allah yang nenek moyang orang Israel yang disembah itulah yang mengutus Musa. Kalau di dalam tulisan bahasa Septuaginta, Bapak Saudara, yang dituliskan Perjanjian Lama dalam terjemahan Yunani, di sana dituliskan ego emi hoon. Bapak Saudara, akulah aku. Bapak Saudara, aku Allah yang menyatakan dirinya kepada Musa. Jadi Bapak Saudara, jadi yang mengutus adalah Allah nenek moyang mereka, Allah yang disembah oleh leluhur-leluhur mereka. Jadi Bapak Saudara, dari bagian ini saya ingin menyampaikan bahwa Allah meyakinkan tentang dirinya kepada Musa, bahwa Musa adalah seorang utusan yang harus siap untuk menyampaikan kabar pembebasan kepada bangsanya. Bapak Saudara, dari bagian ini saya ingin menyampaikan kepada kita, Musa memang punya tugas yang bukan ringan. Dia tugas yang berat. Belum lagi dia akan berjumpa dengan Firaun. Ya, ini adalah Firaun yang baru, yang tidak mengingat akan kebaikan tentang nenek moyang mereka, yaitu Yusuf. Mereka udah tidak ingat Firaun yang baru ini, sehingga Musa harus bergumul. Belum lagi dia meyakinkan orang-orang di bangsanya. Dia juga punya masa lalu ketika ia membunuh orang Mesir. Jangan-jangan hal ini nanti akan diungkit dan kemudian akan menyusahkan dirinya. Tetapi Musa akhirnya dalam bagian selanjutnya dia taat ketika ia didampingi oleh Harun untuk menjadi kayak juru bicaranya seperti itu. Dari apa yang saya sampaikan kepada Bapak Saudara, ketika Allah mengutus, maka dia bertanggung jawab. Ketika Allah memberikan suatu perintah, maka Allah akan meneguhkannya. Alkitab mencatat tongkat yang Musa pegang, kemudian ketika dilempar menjadi ular, ada tanda heran dan ajaib yang menyertai pengutusan Musa. Dari bagian ini saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, Bapak Saudara, Allah yang sama itulah Allah yang kita sembah. Allah yang disembah oleh nenek moyang Musa, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, dan yang disembah juga oleh Yusuf, oleh Musa, dan hari ini juga yang disembah oleh kita. Saya percaya ketika Musa dalam kebimbangan dan keraguan, Allah meyakinkan. Memang konteksnya berbeda hari-hari ini ketika kita harus melewati COVID-19. Tapi saya percaya ketika Bapak Saudara mengalami kebimbangan, maka ia meneguhkan, maka ia akan meyakinkan bahwa dia adalah Allah yang Immanuel. Allah dengan segala keberadaannya juga akan menyertai hidup kita. Allah menyertai, Allah melindungi, bahkan dia Immanuel atas kita. Jadi Bapak Saudara, di tengah berbagai keadaan, saya berharap Bapak Saudara tetap kuat, tetap yakin. Aku adalah aku itu yang disembah oleh orang Israel, dan yang mengutus Musa itulah Allah yang sama. Aku adalah aku juga yang menyertai setiap keberadaan kita. Mari Bapak Saudara, terus engkau percaya, terus engkau beriman, dan tetap terus engkau yakini bahwa Allah akan senantiasa menolong kita. Aku adalah aku yang menyertai Musa, dia juga yang akan menyertai kita. Yang Allah memampukan kita melewati keadaan sulit ini, sehingga kita tidak kalah dan menyerah, tetapi kita akan selalu berkemenangan. Doa saya kepada saudara, kiranya engkau mampu melewati semuanya itu, dan kemenangan daripada Kristus dinyatakan atasmu, atas keluargamu, bahkan atas seluruh sidang jemaat yang ada di GB Amsterdam. Doa saya, kiranya Allah terus memberkati dan melindungi. Aku adalah aku yang menyertai Musa, hari ini juga menyertai keberadaan kita.
melewati berbagai keadaan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.